yang sebenarnya tidak ada isinya A, tapi dibilang ada isinya A untuk menaikkan harga, itu nggak boleh sama sekali. Bukan cuma dokter sebenarnya, semua pedagang juga nggak boleh. Apalagi orang dengan profesi dokter. Nah, dok, yang juga dokter tanyakan, apakah karena dokter ini merupakan public figure yang dikenal sebagai seorang edukator? Pertanyaan lagi dari teman-teman, sekarang silakan waktunya untuk dipersilakan para wartawan yang mau tanya. Boleh tanya apa nih? Boleh. Yang berkaitan dengan ini ya, yang berkaitan dengan pelaporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh DRL. Itu terkait laporan itu. Kemarin kan dari Polsek ke Polda, lalu harus melaporkan tentang persekusi dan segala macam. Oh, untuk itu nanti kita bahas next kedua. Iya, betul. Nanti untuk itu. Yang mau tanya? Tadi sempat disebutkan bahwa ada upaya untuk mengembalikan uang para konsumen. Apakah memang sejauh ini ada pelaporan yang masuk atau memang dari pengamatan dari media sosial barang yang dijualkan oleh Dr. L itu tidak sesuai dengan apa yang dikandung di dalam? Kalau memang iya, ada berapa banyak pelaporan atau aduan itu yang ditemukan oleh Dr. L? Oke, jadi untuk pelapor itu dokter lihat dari aduan-aduan yang dokter baca di medsos ya. Jadi cukup banyak. Dan untuk produknya itu kan ada beberapa yang memang sudah disita, diambil oleh Badan POM. Dan ada juga produk yang izin edarnya sudah dibatalkan, tetapi masih beliau edarkan. Baru kemarin, yang sempat juga heboh oleh sepasang suami istri ya, DRL dan istrinya. Gitu. Sementara itu sudah dipastikan nomor NA-nya dibatalkan. Jadi jangan ada lagi perdebatan di medsos bahwa produk itu masih ada NA-nya, bla bla bla. Sudah dibatalkan per 31 Desember 2024. Ya, jadi untuk DRL dan para teman-temannya, tolong ya didengarkan ya, produk yang kamu jual di tanggal 10 Januari untuk mempromosikan sesuatu, perhatikan tingkat keamanan dari skincare kita itu seperti apa yang kita jual, apalagi profesi kita adalah seorang dokter ya, jadi hati-hati. Oke. Dok, satu lagi untuk pengembalian tadi uangnya, jadi belum tahu berapa guys, tapi yang jelas kita akan kumpulkan datanya karena itu dibuktikan dengan pembeliannya gitu, pembeliannya gimana dan kalian ada dikembalikan gitu. Kalau kalian nggak mau dikembalikan juga beliau kan masih seneng tuh, nggak repot. Meskipun pengembalian kok mau nggaknya kemungkinannya kecil ya guys, tapi di sini dokter berharap beliau mau dengan legowo ya. Jadi ini akan menjadi pelajaran yang sangat luar biasa di dunia bisnis perskincarean Indonesia. Oke? Oke. Ya, ini tentang. Tapi di sini dokter berharap beliau mau dengan legowo ya. Jadi ini akan menjadi pelajaran yang sangat luar biasa di dunia bisnis perskincarean Indonesia. Oke? Oke. Ya, ini seperti apa sih levelnya gitu. Terima kasih Pak pertanyaannya. Memang kalau kita bicara kode etik itu adalah suatu nilai atau kompas. Kalau di profesi dokter itu kompas untuk bagaimana seorang profesi dokter berjalan sesuai alur agar mencapai tujuan terutama dalam hal ini kesehatan dan masyarakat. Nah, kalau kaitannya dengan pencabutan SIP dan lain-lain itu bukan di kode etik, itu lebih ke disiplin nantinya. Itu ada badan tersendiri sekarang yang berdasarkan undang-undang yang baru itu adalah MDP, Majelis Disiplin Profesi, itu diatur oleh undang-undang. Nah, kaitannya dengan etik tentu lebih banyak kaitannya terkait dengan pembinaan, edukasi, mungkin ada pun sanksi, tapi sanksi yang sifatnya internal, bukan sanksi yang secara administratif dan lain-lain. Ini sifatnya internal, seperti itu Pak. Nah, tersampaikan ada masyarakat yang merasa dirugikan dan kaitannya dengan disiplin itu nanti ke Majelis Disiplin Profesi, seperti itu. Jadi mungkin di sini teman-teman penasaran ya, tahu nih arah pertanyaannya kemana ya? Kalau kita bicara disiplin di profesi kedokteran, tentu kita melihat apakah orang profesi
si dokter itu melanggar SOP atau alur atau standar pelayanan yang sudah ditetapkan baik oleh pemerintah maupun di rumah sakit. Nah itu nanti kembali prinsipnya sama, akan ada pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis disiplin profesi tersebut. Oh iya, mungkin untuk sesi pertama kita tutup ya guys ya, tapi ada pesan dari dokter untuk kalian yang ingin melakukan terapi stem cell. Karena di sini mumpung semuanya ada, hati-hati ya guys. Terapi stem cell itu wajib dilakukan di klinik utama. Ya, jadi sementara klinik-klinik kecantikan itu hanya memiliki izin klinik pratama. Ya, jadi seperti yang kemarin dokter bilang bahwa stem cell itu resikonya cukup besar. Untuk melakukan injeksi stem cell, kalian wajib melakukan uji lab, ya. Jadi nggak asal. Itu kemarin juga Mas Willy Salim juga cerita beliau melakukan injeksi stem cell di klinik milik DRL tanpa dilakukan uji lab. Ya, jadi hati-hati. Mungkin ini juga bisa menjadi pelaporan juga dok, mungkin ya kedepannya mungkin akan dokter juga jadikan pelaporan karena melakukan sesuatu tindakan tidak sesuai dengan SOP-nya, begitu. Oke ya, sesi pertama kita tutup ya. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih buat dari timnya ya. Insya Allah teman-teman doain ya pelaporannya lancar. Kalau untuk yang ke Polda, dokter juga melaporkan ke Polda ya guys ya, dengan 3 barang bukti yang sudah Polda Metro Jaya terima. Pemeriksaan dokter dan pemeriksaan saksi sudah rampung dilakukan. Jadi dokter mohon untuk Kapolda Metro Jaya mohon tidak lanjuti. Jadi mungkin sekarang tinggal pemanggilan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak DRL. Jadi dokter mohon ya, jangan ditanya-tanya prosesnya berjalan tidak berjalan. Yuk kita kasih kepercayaan lagi kepada polisi Indonesia. Mereka bisa kok, kita percaya insya Allah mereka bisa mengemban amanah. Beliau bisa, kepolisian negara Republik Indonesia bisa melaksanakan tanggung jawab tupoksinya dan jujur benar-benar bisa melihat seperti apa faktanya. Jadi insya Allah kepolisian juga nggak masuk angin ya, gitu, insya Allah enggak. Gitu. Jadi tetap berjalan prosedurnya, cuman harus berjalan sesuai dengan aturan ya guys. Jadi nggak ada nanti kok kayaknya kok lambat banget, kok kayaknya nggak jalan ininya kabarnya kok dokter kok nggak pernah nyenggol lagi, bukan begitu, sudah masuk ke ranah hukum guys. Ya, jadi di sini nggak ada yang namanya dokter takutkan, oh karena ini kebal hukum, tidak ada satupun masyarakat Indonesia kebal hukum. Jadi untuk Bang Deddy Corbuzier, insya Allah dokter akan mematahkan anggapan dari Bang Deddy bahwa DRL itu kebal hukum. Yuk masyarakat Indonesia kebal hukum. Yuk masyarakat Indonesia sampai ini tidak ditindaklanjuti. Nah, maka apa dugaan oleh Bang Deddy Corbuzier itu tidak dapat terpatahkan. Naikkan lagi dok. Dok kiri dok. Sabar. Slow makan tuh. Banyak ya. Iya dong.
Kwitansinya dong, kwitansi, bilang kwitansi. Ya, sesi pertama dengan Doktif mengenai pelaporan terhadap Dr. Richard Lee ya, akan dibuka call center untuk mengembalikan dana kepada para pembeli yang istilahnya tertipu oleh produk dokter tersebut. Oh, no. Jadi jangan ya.